Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gaskeun sob! Oke sobatku, kali ini Sobat Movie mau nge-review film keren dan terkenal yang pastinya kalian semua tahu lah film ini. Ayo coba tebak film apa? Ya, benar. Film ini adalah Sun Wukong atau si Kera Sakti. Wukong dikurung di dalam Gunung Lima Jari oleh Dewa Rulai. Hal ini dikarenakan Wukong menerobos kerajaan langit untuk menemui Putri Suyi. Selain menerobos, dia pun bertarung hebat dengan Dewa Erlang, sehingga membuat Suyi khawatir dengan Wukong. Dewa Erlang sebagai panglima terkuat di Istana Langit ternyata tidak mampu membuat Wukong bertekuk lutut, sehingga Dewa Rulai melawan Wukong dengan telapak tangan Buddha raksasa. Wukong pun tak bisa berkutik karena kekuatan Dewa Rulai lebih hebat dari Wukong. Kini sang dewa datang menemui Wukong untuk mengetahui alasan dia sampai menerobos kerajaan langit dan berbuat onar. Sang dewa melepas segel yang mengikat Wukong. Setelah segel terlepas, Wukong mencoba menghajar Dewa Rulai tapi tak mampu menyentuhnya. Wukong yang kelelahan akhirnya menyerah. Sang dewa mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan kejadian dia merobos kerajaan langit. Wukong bilang, dia ke kerajaan langit hanya untuk menemui Suyi, tapi prajurit langit malah mengepungnya. Karena tak merasa bersalah, maka Wukong melawan. Sang dewa pun bertanya, dari mana Wukong mengenal Suyi? Wukong pun bercerita, saat dia sedang cari makan, tiba-tiba mendengar suara wanita sedang bermain air di sungai Gunung Huaguo. Wukong pun datang untuk melihat wanita itu. Tiba-tiba sang wanita itu diserang ikan penghuni sungai, dan Wukong terjun ke air untuk menolongnya. Ikan itu tak akan menyerang jika tak mencium bau darah. Setelah dilihat, ternyata kaki wanita tersebut berdarah karena terkena batu di dalam air. Wukong lalu berkenalan dengan wanita itu, dan namanya adalah Suyi. Wukong yang ingat kejadian itu tiba-tiba marah dan menggebrak papan catur. Sang dewa mencoba menenangkan Wukong dan bertanya kenapa dia marah. Wukong kembali cerita. Dia marah karena dihina prajurit langit dan akhirnya harus bertarung dengannya. Suyi menenangkan Wukong dan kembali ke kerajaan langit, karena prajurit itu disuruh untuk menjemput dirinya. Suyi yang selama ini diam-diam menemui Wukong, sekarang sudah tak pernah datang lagi. Karena itulah, Wukong menerobos kerajaan langit. Sang dewa menyuruh Wukong berlatih mengendalikan emosi dengan catur, jika ingin keluar dari Gunung Lima Jari. 300 tahun Wukong berlatih akhirnya dapat mengalahkan Dewa Rulai. Wukong boleh keluar dari Gunung Lima Jari jika dia mau menemani Biksu Tong mengambil kitab suci. Dengan imbalan akan mempertemukan dengan Suyi. Wukong akhirnya setuju dan mau menemani Biksu Tong bersama Patkai dan Wuching serta kuda naga. Dalam perjalanan, mereka mengalahkan banyak siluman, dan akhirnya sampailah di tempat tujuan. Kitab suci tersebut ternyata berada di dalam badai api yang sangat besar. Biksu Tong masuk menerobos badai api tersebut. Tim Wukong juga ikut masuk. Di dalam lingkaran badai, Wukong mendapat penglihatan yang mengerikan, yang membuatnya takut. Biksu Tong berhasil mendapatkan kitab suci tersebut. Akhirnya badai pun padam, dan mereka keluar dari dalam badai tersebut. Dewa Rulai memberi kabar kepada Kaisar Langit bahwa Biksu Tong telah berhasil dan akan segera ke kerajaan langit.
Sui yang tahu kabar itu senang dan mencari ayahnya. Tak sengaja Sui masuk ke ruang rahasia dan melihat ayahnya punya rencana jahat dengan para dewa. Lalu Sui dikirim ke dunia bawah dan menjadi pemandu jalan di sana. Dewa Rulai kaget mendengar Sui telah meninggal dan langsung menyelidiki di kamar Sui. Dia menemukan bayangan dan burung Sui yang tiba-tiba lenyap. Wukong dan Biksu Tong sampai di kerajaan langit. Dalam perjalanan, Wukong mimpi bertemu batu biok yang memberi pesan untuk tak menyerahkannya kepada Kaisar Langit. Wukong terbangun dan akan mengambil batu itu tapi dicegah. Sesampainya di kerajaan langit, Biksu Tong menyerahkan batu biok itu pada Dewa Sasin. Wukong yang ingat dengan mimpinya lalu melompat dan mengambil batu tersebut, kemudian memasukkan ke dalam tubuhnya. Kembali pada Dewa Rulai. Ternyata sang dewa mencari Sui sampai dunia bawah. Di sana dia bertemu dengan Raja Dunia Bawah yang tak mau membantu Dewa Rulai. Oke, lanjut ke istana. Di sana, Kaisar Langit marah dan menyuruh Dewa Erlang untuk membunuh Wukong. Pertarungan dahsyat akhirnya terjadi lagi. Dewa Sasin kemudian menyerang Patkai dan Wuji dan mengancam untuk membunuh Biksu Tong yang tak mau membacakan mantra meninggali Wukong. Biksu Tong yang ketakutan akhirnya membacakan mantra tersebut yang membuat Wukong sakit kepala. Dan Dewa Erlang pun menusuk dada Wukong dan membunuhnya. Melihat Wukong mati, Biksu Tong hanya bisa menyesal dan menangis. Dewa Erlang mengambil batu biok dan menyerahkan pada Kaisar Langit. Dewa Rulai yang kembali dari dunia bawah merasa sedih lihat Wukong mati. Dewa Wukong akhirnya disegel oleh para dewa di Laut Cina Selatan. Cerita pun selesai. Oke sob, akhirnya selesai sudah alur cerita kali ini. Gimana? Keren nggak? Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, klik subscribe, like, dan share ya sob, agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. Tetap stay di channel Sobat Movie dan nantikan alur cerita lainnya ya sob. See you next tomorrow. Bye bye.